Saudara-saudara, pagi hari ini saya akan bicara dengan tema tetap tegar di masa sukar. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, minggu lalu saya sampaikan bahwa ada pola dalam Alkitab bahwa ketika Tuhan ingin menunjukkan kepada kita hal-hal yang Dia ingin lakukan melalui kita di masa depan, Dia akan memimpin kita langsung ke wilderness untuk mempersiapkan kita. Itu sebabnya padang gurun atau wilderness itu bukanlah tempat Tuhan menolak kita, lalu kita dibuang ke sana karena kita memang ditolak oleh Dia. Tidak seperti itu. Tetapi padang gurun atau wilderness yang kita alami dalam hidup ini merupakan tempat persiapan dari Tuhan. Maksudnya Tuhan mempersiapkan kita sebagai anak-anaknya, umat perjanjiannya, untuk masuk ke tanah perjanjian. Dalam bahasa yang lebih praktis, Tuhan memproses kita dengan permasalahan dan pergumulan hidup kita masing-masing untuk mempersiapkan kita masuk ke tanah perjanjian yang Dia sediakan. Saya sampaikan minggu lalu bahwa padang gurun bukanlah tempat penolakan Tuhan, tapi tempat persiapannya. Dia mempersiapkan kita, Dia memprepare kita di wilderness, di padang gurun. Tuhan mempersiapkan kita untuk masuk ke tanah perjanjian. Sehingga padang gurun bukanlah tempat untuk mencari tanda, mujizat atau berkat Tuhan, karena itu pasti akan mengikuti setiap anak-anaknya yang percaya kepadanya. Bangsa Israel dalam perjalanan ke padang gurun bukan tanpa mujizat. Tiang awan, tiang api, bagaimana sepatu mereka dan baju mereka itu ikut membesar bersama-sama dengan mereka dan tidak pernah rusak. Kualitas nomor satu itu, saudara, ya, kalah semua pabrik manapun yang memproduksi sepatu dan pakaian, entah tekstil apa yang digunakan. Tetapi Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa. Mereka memperoleh makanan setiap hari dan tidak kekurangan satu apapun. Jadi padang gurun bukan tempat untuk mencari tanda, mujizat dan berkat Tuhan, sebab Tuhan pasti melakukannya untuk kita. Ketika Tuhan membawa kita ke wilderness, sesungguhnya Dia sedang ingin kita untuk mencari hatinya Dia, kehendaknya Tuhan, dan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Itu sebabnya pertanyaan yang muncul, apa yang harus kita lakukan di wilderness, di tengah padang gurun kehidupan? Dan apa yang Tuhan mau dengan menempatkan kita di wilderness tersebut? Saya sampaikan minggu lalu satu pesan saja, bahwa Tuhan mau kita menginginkan Dia lebih daripada semua berkat-berkatnya. Dan lewat itu semua Tuhan mau kita lapar dan haus akan Dia, sebab itulah kebutuhan kita. Kemarin saya ajarin Aweng, dia lagi belajar di IPS kelas 1 SMP, ya. Ada soal kebutuhan. Kebutuhan tuh ada 4 jenis, ya. Kebutuhan berdasarkan kepentingan, berdasarkan sifat, berdasarkan apa lagi, Weng? Subjek dan waktunya. Kalau berdasarkan kepentingan itu ada 3, primer, sekunder, dan tersier. Primer itu sandang, pangan, papan. Sekunder itu kebutuhan olahraga, hiburan, entertain. Dan tersier itu kebutuhan barang-barang mewah yang bisa saja tidak kita penuhi asal primer dan sekunder itu terpenuhi. Kita tidak mati kalau kita tidak punya mobil mewah, bukan? Kita tidak mati kalau kita tidak punya rumah mewah. Kita tidak mati kalau cuma tinggal dikontrakan atau tinggal numpang sama orang. Tapi kita bisa mati kalau kita nggak makan. Itulah kebutuhan primer. Kita juga tidak mati kalau kita tidak traveling, gitu ya. Itu hiburan. Ya. Jadi yang primer itu kebutuhan kita. Ada juga kebutuhan berdasarkan sifat jasmani dan rohaninya. Nah, Tuhan bawa kita ke wilderness supaya kita belajar untuk lapar dan haus akan Dia dan menjadikan Tuhan pribadinya
bukan berkat-berkatnya yang adalah kebutuhan kita. Sesungguhnya apa yang diinginkan dari seorang anak adalah pribadi dari orang tuanya, kasih sayang dari orang tuanya, lebih daripada semua apa yang orang tua bisa berikan kepada dia. Nah, itu hal yang pertama yang saya sampaikan minggu lalu. Pada pagi hari ini, apa hal lain yang Tuhan mau kita lakukan agar kita jadi dewasa dan tetap tegar di masa sukar? Saya akan berikan 3 untuk kita renungkan dan pelajari bersama-sama bagaimana kita bisa tetap tegar di masa sukar. Mari kita lihat yang pertama. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, dalam banyak kasus di kehidupan kita ini, kita harus belajar menanggung apa yang seharusnya kita tidak tanggung. Saya ulangi, dalam banyak kasus di kehidupan kita di bumi ini, kita harus belajar menanggung apa yang seharusnya kita tidak tanggung. Dengan cara itulah Tuhan mau mengajar kita untuk menjadi dewasa dan bertanggung jawab di dalam hidup ini. Kalau kita mau katakan kita mau jadi seperti Yesus, maka kita harus melihat bahwa dalam hidup dan pelayanan Tuhan Yesus, Dia tidak termotivasi oleh keegoisannya. Tuhan Yesus menilai kesejahteraan hidup kita, kesenangan kita lebih penting daripada kemuliaannya. Keselamatan kita lebih penting daripada kemuliaannya. Itu sebabnya Dia datang meninggalkan kemuliaannya dan mengosongkan diri untuk menjadi sama seperti manusia. Tujuan hidup dan pelayanan Tuhan Yesus bukanlah untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk memberi diri. Melalui penyangkalan diri Tuhan Yesus, Dia memberikan kepada kita karunia, gift yang terbesar kepada kita, yaitu hidup yang kekal, saudara-saudara. Saudara perhatikan di Alkitab bahwa Tuhan Yesus memikul dosa yang seharusnya tidak Dia pikul karena Ia tidak bersalah. Untuk apa Dia pikul dosa padahal Dia tidak bersalah? Tetapi Dia harus memikul dosa yang seharusnya Ia tidak pikul. Dengan cara itulah Tuhan Yesus menjalani proses yang di Alkitab katakan bertambah kuat rohnya. Tuhan Yesus menanggung hutang dosa, penyakit, dan hukuman mati yang seharusnya Ia tidak tanggung, karena tidak satu pun celah ada padanya. Kenapa Dia harus mati? Kenapa Dia harus menanggung semua hutang dosa dan penyakit, bahkan hukuman mati yang seharusnya Dia tidak tanggung? Dia melakukan itu untuk kepentingan kita, saudara. Jadi dalam hidup ini memang supaya kita tetap tegar di masa sukar, Tuhan bawa kita ke wilderness untuk kita belajar bahwa dalam banyak kasus kehidupan kita harus menanggung apa yang seharusnya kita tidak tanggung. Tuhan Yesus menderita bukan supaya kita tidak menderita, saudara. Dia menderita bukan supaya umatnya happy-happy mendapatkan jalan tol begitu saja. Tuhan Yesus menderita bukan supaya kita tidak menderita, tetapi Ia menderita supaya kita tahu bagaimana caranya, bagaimana menjalani kehidupan di wilderness, bagaimana menjalani kehidupan di tengah kesukaran itu, saudara. Ketika kita harus menanggung yang seharusnya kita tidak tanggung, itu yang disebut penderitaan. Tetapi Alkitab juga katakan itu juga adalah kasih karunia Allah. 1 Petrus 2 ayat 19 firman Tuhan katakan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. So untuk bisa tetap tegar di masa sukar, kita dalam kehidupan ini dalam banyak kasus Tuhan izinkan untuk kita belajar menanggung apa yang seharusnya kita tidak tanggung. Dan ketika kita harus menanggung yang seharusnya kita tidak tanggung itu, itulah penderitaan. Tetapi itu juga adalah kasih karunia Allah. Dalam 1 Petrus 2 ayat 19 dilanjutkan begini,
Allah akan memberkati kalian kalau kalian karena sadar akan kemauan Allah, sabar menderita perlakuan yang tidak adil. Ini di dalam terjemahan yang lain, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi Tuhan akan memberkati kita kalau kita sadar akan kemauan Allah, sabar menderita perlakuan yang tidak adil. Sebab apakah istimewanya kalau kalian sabar menderita hukuman yang seharusnya kalian tanggung karena bersalah? Tetapi kalau kalian dengan sabar menanggung penderitaan yang menimpamu karena berbuat yang benar, maka Allah akan memberkatimu. Kok ini dibebankan kepada saya? Kok ini ditimpakan kepada saya? Kalau kita sabar menanggungnya di dalam kehendak Tuhan, maka firman Tuhan katakan, Tuhan akan memberkati kita. Untuk itulah Allah memanggilmu, sebab Kristus sendiri sudah menderita untukmu penderitaan yang seharusnya dia tidak tanggung, tapi dia tanggung untuk kita, dan dengan itu ia memberikan kepadamu suatu teladan supaya kalian mengikuti jejaknya. Itu sebabnya saya katakan di slide sebelumnya tadi bahwa Tuhan Yesus menderita bukan supaya kita tidak menderita, tetapi ia menderita supaya kita tahu bagaimana caranya. Bagaimana kita bisa menjalani penderitaan itu, saudara? Kalau kita sedang menanggung apa yang seharusnya kita tidak tanggung, maka firman Tuhan datang, nasihat Bapa datang untuk kita semua. Kita harus ubah perspektif kita, bahwa ini adalah kasih karunia Allah. Karena Tuhan sedang mau mendewasakan kita, dan dia sedang memanggil kita untuk mengikuti jejaknya. Banyak kasus dalam hidup ini, di kerjaan, ya, kok banyak sekali beban saya dibanding teman-teman yang lain. Saya percaya bahwa Tuhan sedang mengizinkan itu terjadi supaya kita belajar untuk menanggung yang seharusnya kita tidak tanggung. Misalnya saja, seorang guru tiba-tiba sakit. Ini banyak guru di sini. Ya, seorang guru tiba-tiba sakit, terus guru lainnya harus menanggung jam pelajaran dari guru yang sakit. Jadi dia harus ketambahan jam mengajar, padahal seharusnya dia break, dia istirahat, dia santai, mungkin mengerjakan atau mengoreksi tugas-tugas dari anak-anak muridnya, tapi dia harus menanggung jam pelajaran dari guru yang sakit. Nah, firman Tuhan datang saat ini. Itu kasih karunia Allah. Ya, jadi guru-guru di sini ubah perspektifmu ya. Tuhan mengizinkan kita menanggung apa yang seharusnya kita tidak tanggung. Dalam banyak kasus lain seperti itu, saudara. Karena Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya kita menjadi lebih dewasa, supaya kapasitas kita itu bertambah, supaya hati kita bertambah lebar untuk bisa menanggung segala perkara di dalam Tuhan. Dan dia sedang mengajar kita untuk mengikuti jejaknya. Filipi 1 ayat 29 firman Tuhan katakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk dia. So, penderitaan di dalam kehendak Tuhan itu adalah kasih karunia, bukan sebuah hal yang seharusnya membuat kita berduka cita. Itu sebabnya dalam 1 Korintus 10 ayat 13 firman Tuhan menguatkan kita semua bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Biasa. Kalau kita harus menanggung beban yang seharusnya kita tidak tanggung, Alkitab bilang itu biasa. Dan pencobaan itu sesungguhnya tidak melebihi kekuatan manusia, tidak melebihi kekuatan kita. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Yang percaya katakan amin. Amin. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Percayalah saudara bahwa ketika kita menjalani penderitaan, wilderness ini dengan sabar, Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Dan bukan cuma sekedar jalan keluar, dia memberikan kita kekuatan dalam menanggung setiap proses itu. Dan fakta bahwa saudara mendengarkan firman Tuhan hari ini,
Dia sedang ingin menguatkan saudara di tengah beban yang saudara harus pikul saat ini. Amin. Yang kedua, cepat saja. Untuk kita bisa tetap tegar di masa sukar, kita harus belajar memurnikan diri dengan menolak untuk membiarkan dunia merusak hidup kita. Saya ulangi, untuk kita bisa tetap tegar di masa sukar, kita harus belajar memurnikan diri dengan menolak untuk membiarkan dunia merusak hidup kita. Yakobus 1 ayat 27 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, firman Tuhan katakan gini, kita baca yuk sama-sama, 1, 2, 3. Ketaatan beragama yang murni dan sejati menurut pandangan Allah Bapa ialah menolong anak-anak yatim piatu dan janda-janda yang menderita dan menjaga diri supaya jangan dirusakkan oleh dunia ini. Selain kita membantu anak-anak yatim piatu dan janda-janda yang membutuhkan pertolongan, ibadah yang sejati dari perspektif Bapa sendiri, perspektif Bapa kita yang di sorga, adalah supaya kita menjaga diri jangan sampai kita dirusakkan oleh dunia ini. Saudara-saudara, emas kalau tercampur logam lain, ya, ini ilmu pengetahuan umum, emas itu akan jadi lebih keras dan tidak fleksibel. Orang-orang yang bergulat di dunia emas tahu ini. Tetapi apabila emas itu dimurnikan dengan api, emas itu akan jadi lunak, lentur, dan bebas dari korosi. Korosi itu contohnya karat, ya, proses yang merusak sebuah zat. Jadi kalau ada sebuah logam yang kita lihat berkarat, bisa ada dua kemungkinan: tidak ada emasnya sama sekali, atau ada emas yang terkandung di situ, hanya emasnya sudah bercampur dengan tembaga, dengan aluminium, atau dengan zat-zat yang lain. Yang kalau aluminium mungkin nggak korosi, ya, dengan zat-zat lain yang bisa korosi, misalnya kuningan dan lain-lain. Itu sebabnya kalau penambang-penambang emas itu jarang, mungkin ada tetapi sangat jarang menemukan emas yang murni langsung dari tempat penambangan. Emas itu harus dimurnikan terlebih dahulu, dia harus dicairkan, dia harus dibakar dengan api supaya dia terpisah dari logam-logam yang lain. Karena emas kalau sudah tercampur logam yang lain, dia akan jadi keras, saudara. Nah, semakin tinggi persentase logam lain, misalnya kuningan, tembaga, dan lain-lain, maka semakin keras emas tersebut, karena dia sudah bercampur dengan unsur logam yang lain yang bisa terkena korosi. Sebaliknya, semakin rendah persentase paduan logam lain, semakin lunak dan fleksibel emas itu. Nah, menariknya saudara, bahwa Tuhan menguji kita, Alkitab katakan itu seperti emas yang dibakar dengan api. Itu sebabnya hati yang murni di hadapan Tuhan itu seperti emas yang murni digambarkan. Hati yang murni itu lemah lembut dan lentur, bukan keras. Kalau hati kita sudah tercemar oleh logam-logam yang lain, maka hati itu akan mengeras, dan itulah yang disebut keras hati, yang terekspresi kemudian di dalam tindakan yang sering kita sebut keras kepala, atau bahasa yang lain kepala batu, kepala besi. Kenapa? Karena hatinya ini udah tercemar oleh yang lain. Hati yang murni di hadapan Tuhan itu seperti emas yang murni, saudara. Dia tidak boleh ada campuran logam yang lain. Nah, itu sebabnya kalau kita baca dalam perjalanan bangsa Israel yang kemudian dicatat di dalam kitab Ibrani, dibahasakan seperti ini. Ibrani 3 ayat 7. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Ini flashback ke perjalanan sejarah bangsa Israel, saudara. Jadi jangan keraskan hatimu seperti bangsa Israel waktu di wilderness. Karena apa? Di wilderness itu Tuhan sedang ingin memurnikan bangsa ini. Tuhan sedang ingin menguji dan memisahkan semua logam-logam yang merusak di dalam bangsa ini. Jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman waktu pencobaan di padang gurun. Ayat 13 dikatakan begini. Tapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, today,
supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya. Karena apa? Tipu daya dosa. Apa yang membuat hati seseorang itu tegar? Karena tipu daya dosa. Itu sebabnya dosa itu seperti zat tambahan atau zat lain atau logam lain yang kemudian mengubah emas murni menjadi tidak murni, sehingga emas itu menjadi keras begitu dia tercampur dengan logam yang lain. Demikian hati kita yang lemah lembut, yang seharusnya peka dengan suara Tuhan, jadi keras begitu dosa itu mencampuri kehidupan kita. Dengan kata lain, dosa itu mengeraskan hati kita. Dosa membuat kita gak peka dan menghalangi kemampuan kita untuk mendengar suara Tuhan. Itu sebabnya Alkitab sampaikan tadi bahwa kita harus belajar memurnikan hati dengan cara jangan membiarkan dunia ini merusak kehidupan kita. Selanjutnya dalam 1 Petrus 1 ayat 6 firman Tuhan katakan begini, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Jadi hati kita, iman kita, our heart and our faith ini diuji atau digambarkan seperti emas. Dan bagaimana hati dan iman kita dimurnikan? Dia harus melewati yang namanya masa sukar, penderitaan, wilderness. Dan digambarkan di sini dimurnikan dengan api, supaya logam-logam lain itu terpisah dan dia menjadi fleksibel, lembut dan tidak keras lagi. Dan emas yang murni tidak berkarat, saudara. Artinya tidak ada korosi lagi di situ. Itu yang disebut kemurnian. Maka kalau kita menyimpan dosa dan pelanggaran, itu akan membuat hati kita nggak murni. Karena kita akan semakin keras hati di hadapan Tuhan. Jadi pesan yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa tetap tegar di masa sukar? Kita harus belajar memurnikan diri dengan menolak untuk membiarkan dunia merusak hidup kita. Dan yang menarik dalam Yakobus tadi dikatakan itu adalah ibadah kita yang sejati. Yang ketiga, yang terakhir, jarang saya khotbah cepat ya. Yang ketiga, bagaimana kita bisa tetap tegar di masa sukar? Kita harus belajar untuk dapat merasa puas di masa kering seperti di masa kelimpahan. Saya ulangi, bagaimana kita bisa tetap tegar di masa sukar? Kita harus belajar untuk dapat merasa puas di masa kering seperti kita merasa puas di masa kelimpahan. Dan Alkitab katakan kita dapat melakukan itu dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Filipi 4 ayat 11 bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan gini, saya mengemukakan ini bukan karena saya berkekurangan, sebab saya sudah belajar merasa puas dengan apa yang ada. Saya sudah mengalami hidup serba kekurangan dan juga hidup dengan berkelebihan. Ini kata Rasul Paulus. Saya sudah mengenal rahasia untuk menghadapi keadaan yang bagaimanapun juga, baik keadaan makmur maupun keadaan miskin, baik keadaan mewah maupun keadaan berkekurangan. Rasul Paulus itu bukan orang miskin, saudara. Dia seorang rabi, dan rabi itu bergengsi. Pasti dia memiliki ekonomi yang baik. Tapi ketika dia melayani Tuhan, dia mengetahui apa itu kekurangan, apa itu penderitaan. Dia belajar dari semua wilderness yang dia alami. Dan ayat 13 dikatakan gini, dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Bagaimana kita bisa tetap tegar di masa sukar, saudara? Kita harus belajar untuk dapat merasa puas di masa kering seperti di masa kelimpahan. Dan bagaimana kita bisa tetap merasa puas di masa kering? Waktu kita jadikan Tuhan kebutuhan kita satu-satunya, bukan yang lain. Tuhan
itu cukup bagiku. Tuhan itu memuaskan hidupku, bukan yang lain. Harta benda, uang, mungkin hanya bisa menyenangkan saya untuk sementara waktu. Tetapi yang sungguh-sungguh bisa memuaskan hidup saya adalah Tuhan sendiri. Kesimpulannya saudara, bagaimana kita bisa tetap tegar di masa sukar? Yang pertama, dalam banyak kasus kehidupan kita harus belajar menanggung apa yang seharusnya kita tidak tanggung. Saya tidak tahu apa yang saudara sedang tanggung saat ini, apa yang seharusnya saudara tidak tanggung saat ini. Tapi kalau firman Tuhan ini datang kepada kita, menasihati kita, maka kita harus belajar menanggungnya dengan sabar. Dan saya percaya Tuhan, Dia Bapa kita, Dia pasti memberikan jalan keluar dari semua permasalahan hidup yang kita alami. Amin. Yang kedua, kita harus belajar memurnikan diri dengan menolak untuk membiarkan dunia merusak hidup kita. Jangan biarkan dosa merusak kehidupan kita, saudara. Murnikan diri kita seperti emas. Jangan sampai dosa itu merusak karena dia mengeraskan hati kita dan menghalangi kita untuk mendengar suara Tuhan. Kita harus dimurnikan dan kita harus berkomitmen tidak membiarkan dosa untuk meracuni kehidupan rohani kita. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa tetap tegar di masa sukar? Kita harus belajar untuk dapat merasa puas di masa kering seperti di masa kelimpahan. Dan bagaimana kita bisa tetap merasa puas ketika kita menjadikan Tuhan kebutuhan kita satu-satunya, bukan yang lain. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami boleh pelajari pada pagi hari ini. Terima kasih untuk nasihat-Mu kepada kami semua. Kami tidak lepas dari berbagai permasalahan hidup yang kami alami selama kami ada di muka bumi ini. Terkadang kami harus menanggung beban yang tidak seharusnya kami tanggung. Tapi biarlah Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk menjalaninya. Terkadang kami juga harus menjalani kehidupan yang begitu sukar. Kami harus menanggung beban-beban di dalam kehidupan ini. Tapi kami percaya sesuai firman-Mu bahwa Engkau tidak membiarkan pencobaan-pencobaan melebihi kekuatan kami. Engkau akan datang dan memberikan jalan keluar untuk kami dapat menanggungnya di dalam Tuhan. Dan biarlah kami juga belajar untuk tidak membiarkan dunia merusak kehidupan kami, tidak membiarkan dosa mengeraskan hati kami, yang menghalangi kami untuk mendengarkan hikmat suara dan tuntunan Tuhan untuk kami melangkah menjalani kehidupan di tengah penderitaan dan kesukaran yang kami alami. Biarlah kami menjaga hati kami murni, supaya kami bisa tetap mendengarkan guide, tuntunan, nasihat dari Tuhan, bagaimana kami harus menjalani dan menyelesaikan semua persoalan di dalam kehidupan ini. Bapa di surga, terima kasih juga karena Engkau mengingatkan kami untuk kami bisa belajar merasa puas di masa kering seperti di masa kelimpahan. Kami tahu tidak selamanya ekonomi kami baik-baik saja, tapi kalau kami diizinkan Tuhan mengalami masa-masa yang sulit, biarlah kami belajar merasa puas dengan menjadikan Tuhan kebutuhan kami satu-satunya dan tetap bertanggung jawab memenuhi setiap kebutuhan di dalam kehidupan kami dengan kekuatan yang dari Tuhan. Bapa, terima kasih untuk nasihat-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Di tengah perantauan dunia ini, kami butuh tuntunan Tuhan. Kami merasa, terkadang kami merasa kami sendiri, dan banyak orang yang tidak tahu permasalahan kehidupan kami. Terkadang orang melihat kami baik-baik saja, tetapi sesungguhnya kami tidak sedang baik-baik saja. Orang boleh tidak tahu permasalahan hidup kami, tetapi hari ini kami mau ceritakan di hadapan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami semua. Hamba berdoa, Tuhan, tolong kuatkan umat di tengah penderitaan dan permasalahan hidup yang mereka alami. Bapa,
kuat menolong mereka semua. Mampukan mereka semua untuk keluar dari setiap permasalahan hidup yang dialami saat ini dengan pertolongan dan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur pagi hari ini juga kami diingatkan oleh pengorbanan Tuhan. Tubuh dan darah Tuhan yang terpecah bagi kami semua. Darah-Mu yang tercurah untuk menanggung kehidupan kami, menanggung setiap hukuman yang seharusnya kami tanggung. Dan biarlah dengan perjamuan kudus yang kami akan nikmati bersama-sama, kami diingatkan untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Seperti tubuh Tuhan Yesus yang terpecah dan darah Tuhan Yesus yang tercurah, biarlah hidup kami juga akan menjadi berkat untuk sesama kami. Kami siap menerima perjamuan ini Bapa. Murnikan kami semua, kuduskan kami semua, ampuni setiap segala ketidaktepatan kami, dan biarlah dengan penuh hormat dan sikap batin yang tunduk kepada Tuhan, kami menerima perjamuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya.